adik-adik, perkenalkan saya Ayu. Di video ini kita akan membahas materi kelas 4, tema yang keempat, berbagai pekerjaan, subtema yang kedua, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran yang kedua. Pekerjaan apa sih yang paling baik? Nah, dan bagaimana sikap kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang berbeda? Nah, adik-adik, menurut kalian, apakah pekerjaan yang paling baik di bumi ini? Lalu, apakah pekerjaan itu tidak membutuhkan orang lain? Nah, kita akan pelajari apakah pekerjaan yang paling baik di bumi ini. Nah, bagaimana sikap kita dengan pekerjaan yang berbeda? Pak Wisnu adalah seorang pelukis. Lukisannya banyak dijual di galeri. Pak Wisnu sering mendapatkan pesanan untuk melukis wajah atau bentuk-bentuk lain. Nah, berbeda dengan Pak Wisnu. Pak Budi adalah seorang penjahit. Pak Budi menerima pesanan orang yang ingin membuat baju. Meskipun berbeda pekerjaan, mereka berteman baik. Tidak pernah terpikir oleh Pak Wisnu bahwa pekerjaannya lebih baik daripada pekerjaan Pak Budi. Begitu pula sebaliknya. Nah, adik-adik, dari bacaan ini kita tahu bahwa setiap pekerjaan itu memiliki keunggulannya atau keuntungannya masing-masing. Contohnya, kalau Pak Wisnu tadi sebagai pelukis, lukisannya bisa dipasang di galeri. Lalu Pak Budi ini sebagai penjahit, dia bisa membuat baju untuk orang-orang yang ingin membuat baju. Jadi, mempunyai keunggulannya masing-masing dari setiap pekerjaan. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa di bumi ini tidak ada pekerjaan yang paling baik. Semua pekerjaan itu baik, adik-adik. Pekerjaan setiap orang berbeda. Jangan pernah merasa bahwa pekerjaan kita lebih baik daripada pekerjaan orang lain. Karena setiap pekerjaan itu sama. Yang penting memberikan manfaat bagi orang lain. Hal ini sesuai dengan makna Pancasila yang kedua. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Tentunya adik-adik juga masih ingat bukan Pancasila yang kedua? Nah, sila kedua ini melambangkan dengan rantai. Dan bunyi dari sila kedua ini adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba adik-adik amati gambar dari simbol Pancasila kedua ini. Simbolnya rantai. Dan kalian amati rantainya itu ada yang berbentuk seperti persegi ya. Ada kotak, lalu berbentuk lingkaran. Ini maknanya apa sih? Nah, mata rantai yang berbentuk segi empat itu melambangkan laki-laki. Mata rantai berbentuk lingkaran itu melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan itu melambangkan hubungan manusia satu dengan yang lainnya, yang perlu bersatu dan saling membantu, sehingga menjadi kuat seperti rantai. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini mempunyai makna adik-adik, yaitu yang pertama, setiap manusia setara dan sejajar. Yang kedua, beradab dalam rasa pikiran dan tindakan. Yang ketiga, anti penjajahan. Dan yang keempat itu mengutamakan kebenaran dan keadilan. Apakah sikap Pak Wisnu dan Pak Budi ini mencerminkan sila kedua Pancasila? Jelaskan alasan kamu adik-adik. Ya adik-adik, sikap Pak Wisnu dan Pak Budi tadi sudah menunjukkan Pancasila yang kedua, karena mereka saling menghargai dan mereka juga menganggap bahwa semua pekerjaan itu sama atau setara. Nah, jadi adik-adik, mereka mencerminkan Pancasila kedua. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Contoh penerapan sila kedua di rumah atau lingkungan keluarga yang bisa kita lakukan. Yang pertama, mencintai, menghormati, dan menaati nasihat orang tua. Itu wajib ya adik-adik. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur keluarga dengan penuh ketulusan sehingga terjadi suasana keluarga yang bahagia. Yang ketiga, menjaga nama baik keluarga di masyarakat.
Selanjutnya adik-adik, contoh penerapan sila kedua di lingkungan sekolah. Yang pertama, menjunjung tinggi kesopanan dalam pergaulan antar teman sekolah. Yang kedua, melaksanakan program sekolah berkaitan dengan usaha kemanusiaan. Dan yang ketiga, itu membantu teman yang sedang mengalami musibah, baik moral maupun material. Nah, adik-adik, selanjutnya ada contoh penerapan sila kedua di lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu satu, membantu korban bencana alam. Yang kedua, tidak menyakiti dan memfitnah orang lain. Yang ketiga, berlaku sopan kepada orang lain. Dina adalah temanku. Ia anak yang ramah. Meskipun lama tinggal di Jakarta, logat bahasa Dina masih sangat kental dengan logat Bali. Hal itu membuat Denny sering menertawakan Dina. Denny sering mengejek Dina. Hal itu membuat Dina sangat sedih. Ia menjadi tidak percaya diri untuk berbicara di depan kelas. Ia takut ditertawakan Denny. Hari ini Dina tidak masuk sekolah karena malu. Nah, adik-adik, di sini si Denny mengejek Dina yang memiliki logat Bali. Adik-adik, padahal kita tidak boleh ya mengejek teman kita karena teman kita mempunyai ciri khasnya masing-masing. Apa yang dilakukan Denny terhadap Dina? Ya, Denny mengejek dan menertawakan logat Bali Dina. Bagaimana perasaan Dina terhadap sikap Denny? Ya, tentu saja Dina merasa sedih ya, karena diejek dan ditertawakan Denny. Setujukah kamu dengan apa yang dilakukan Denny? Jelaskan. Saya tidak setuju apa yang dilakukan Denny. Kita tidak boleh mengejek dan menertawakan teman lain. Apakah sikap yang dilakukan Denny sesuai dengan sila kedua Pancasila? Mengejek orang lain artinya menganggap diri kita lebih baik, menganggap bahwa orang lain lebih buruk. Hal itu sangat bertentangan dengan sila kedua Pancasila bahwa setiap orang sama. Ejekan Denny sangat tidak beradab. Itu menyakiti perasaan Dina. Nah, adik-adik, selanjutnya silakan adik-adik gambarlah salah satu sikap yang menunjukkan sila kedua Pancasila.